Selamat Paskah untuk kita Bapak Ibu. Saya percaya hari ini kita datang beribadah, ada satu momen spesial yaitu Paskah, di mana Yesus yang mati bagi saya dan saudara supaya kita beroleh hidup. Hari Jumat kemarin kita bicara tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan setiap kata penuh makna dan mengingatkan kita bahwa Kristus yang setia adalah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali membaca firman Tuhan, dan saya akan menjelaskan buat saudara tentang kuasa kebangkitan. Karena kita mengenalnya hari ini Paskah, di mana Kristus dibangkitkan. Setelah hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dan saudara-saudara, waktu perempuan-perempuan yang akan merempah Yesus datang ke kubur Yesus, mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Karena kubur yang ada di Timur Tengah beda dengan kubur yang ada di Indonesia, di mana makamnya digali ke bawah. Tapi kubur di Timur Tengah itu goa, dan goa itu biasa ditutup dengan batu besar yang tidak mungkin 1, 2, 3 orang bisa menggulingkannya karena sangat besar. Bahkan dikasih meterai. Meterai oleh siapa? Tentara Romawi, dijaga. Tapi ternyata puji Tuhan, perempuan-perempuan melihat bahwa batu itu sudah terguling. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita tidak perlu dibela. Tuhan kita Allah yang berkuasa. Dia Tuhan yang justru membela kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita, dan hari ini kita akan bicara tentang kuasa kebangkitan dari Roma pasalnya yang keempat, ayat 22 sampai 25. Ini adalah puncak dari penyelamatan Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan kemarin, orang Kristen biasanya kalau Natal lebih heboh. Harusnya kita mulai beralih kebaktian, kematian, Paskah juga harusnya diperingati dengan baik. Ya, kalau Natal ada panitianya, tahun depan tolong ya, Jumat Agung, Paskah ada panitianya saudara-saudara ya. Karena tidak ada artinya Yesus lahir kalau dia tidak pernah mati dan akhirnya bangkit untuk kita semua. Firman Tuhan bilang apa? Sia-sialah kepercayaan kamu. Bahkan dikatakan bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit. Mengapa kita tidak menerima kuasa kebangkitan? Ya, banyak orang Kristen yang kehidupannya tidak mengalami kuasa daripada Kristus tersebut. Bang Charles tadi cerita tentang bagaimana dia terikat dengan rokok. Setiap kita itu punya keterikatan-keterikatan tertentu. Bisa menjadi berhala. Bahkan saya bisa menjadikan pelayanan menjadi berhala. Kalau saya diundang di banyak tempat, banyak orang yang memuji saya. Wah pastor, khotbahnya bagus. Banyak orang yang minta foto-foto, banyak orang yang minta nomor telepon. Itu bisa menjadi berhala buat saya. Wah, siapa saya? Saya pendeta terkenal. Saya dikenal di mana-mana. Itu bisa menjadi berhala, dan setiap kita saudara-saudara bergumul. Tetapi saya percaya kita memang tidak mampu. Ya saudara, Kristus yang mengerjakannya buat saya dan saudara. Karena kita nggak bisa. Tapi Kristus melakukannya buat saya dan saudara. Saya kasih satu ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat Anda, ini bukan karena ada beberapa agen asuransi di tempat ini sehingga saya pakai ilustrasi ini. Ya, tolong jangan salah mengerti sehingga nanti ada yang mau jual tomat, Pak, tolong dipromosikan tomat saya ya. Ada yang mau jual saudara-saudara sate saya, Pak, lagi buka Pak di sektor 1A, tolong dipromosikan di khotbah. Bukan, tetapi ini menjelaskan kepada kita bagaimana ketika saya memberi polis asuransi dan ada tertanggung di polis tersebut, nama tertanggung ahli waris, contohnya istri saya, anak saya. Apa yang mereka lakukan untuk menerima warisan tersebut? Mereka nggak perlu lakukan apapun. Benar saudara? Ya, mereka nggak perlu berusaha supaya apa? Nih papi sudah bikin ya polis asuransi jiwa. Ya, dulu saya nggak terlalu mau saudara ya. Terus saya disadarkan teman saya, kamu suka terbang-terbang, kamu suka pergi, jangan sampai kamu nanti ya ada satu kejadian dan kasihan anak istri kamu.
Dan akhirnya saya sadar juga, ya juga ya. Akhirnya saya buat, saudara-saudara. Ada nama tertanggung di sana yang menerima warisan. Mereka nggak perlu lakukan apapun. Joan, ya, Josephine, Joyce, istri saya nggak tahu dibaginya berapa persen ya saudara ya. Tapi karena sudah ada jaminan di sana, amin saudara, dia tidak perlu lakukan apapun. Joan tidak perlu bilang, Pak, saya baik-baikin, kita baik-baikin papi. Karena ini kita dapat warisan. Ya, enggak. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hah? Jangan ribu dulu, warisan belum dibagi saudara-saudara. Tidak perlu melakukan apapun. Dan mereka menerima warisan tersebut. Dan sama dengan saya dan saudara-saudara. Kekristenan tidak mengajarkan kita melakukan sesuatu baru kita selamat. Bukan. Agama demikian. Anda harus lakukan ini supaya. Kekristenan bukan demikian. Karena Kristus sudah melakukan. Maka, amin saudara, bukan supaya. Lakukan ini supaya kamu diberkati. Lakukan ini supaya kamu dikasihi. Kamu harus melayani supaya kamu dihargai Tuhan. Enggak, kita manusia yang rusak, masih berdosa saja. Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dari kitab Roma pasal 4 ayat 22 sampai 25. Kuasa kebangkitan. Perhatikan, karena hal itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, ya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Perhatikan ayat 25, simak baik-baik, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Perhatikan, dua hal yang akan saya sampaikan kepada saudara. Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi dua hal ini kita akan bahas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau Anda lihat dalam ayat 3 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya dan Allah memperhitungkannya sebagai apa? Kebenaran. Ingat gak waktu kita khotbah? Serial 7 perkataan Yesus, akulah, akulah. Roti hidup dikatakan. Apa yang kami harus lakukan supaya kami memperoleh roti hidup itu? Karena waktu itu Yesus berkata, kamu kerja hanya untuk hal-hal yang fana. Tetapi hidup ini, yang singkat ini bukan cuma bicara hal yang sementara. Terus mereka tanya, apa yang kami lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Mungkin mereka harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tapi Yesus berkata, percayalah. Saudara perhatikan, di dalam iman Kristen, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan perhitungkan dari kehidupan kita, dimulai dari kepercayaan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Barang siapa percaya dalam mulut, dikatakan percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Nah, itu kalau teman-teman kita orang-orang Muslim, kalimat apa saudara? Syahadat. Ya, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham itu jauh sebelum Yesus ada. Perhatikan. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, gak boleh dipotong. Perjanjian lama itu adalah gambaran yang mengarah kepada siapa? Kepada Kristus. Anda tahu Henok? Ada teman saya bilang begini, Pak, di Alkitab itu ada loh orang ya, yang sebelum Kristus. Jadi ini bicara tentang keselamatan. Harusnya di luar Yesus ada keselamatan Pak. Kenapa? Karena Henok itu belum ada Yesus. Tapi Henok diangkat ke surga.
Anda harus baca seluruhnya. Henok mendapat kasih karunia, sama. Kita ini mendapat kasih karunia. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kita ini mendapat anugerah Tuhan. Dan sama seperti Abraham dikatakan, bukan kepada Abraham aja Allah memperhitungkannya. Tapi kepada saya, kepada kita semua orang-orang percaya. Dan janji ini berlaku untuk saya dan saudara. Kebangkitan Kristus ini menjadi apa saudara-saudara? Benar. Karena apa? Karena Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Mari kita lihat satu persatu. Ya, nah saudara-saudara, ini memang sudah harus ada monitor ya Bapak Ibu ya. Saya jadi ngeliatin ke belakang terus. Ya, nah perhatikan. Kita perlu tahu bahwa ada konsekuensi dari pelanggaran kita. Waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan segambar rupa Allah. Tapi dalam Kejadian 3 ayat 5, Adam memperanakkan Set. Dan Adam memperanakkan Set dikatakan, dia anak-anak Adam diciptakan segambar dengan rupa, siapa? Dengan rupa manusia. Jadi awalnya gambar rupa Allah di Taman Eden. Tapi manusia jatuh dalam dosa, akhirnya apa? Anak-anak kita menjadi gambar dari diri kita. Makanya kalau Anda lihat anak saudara, saya lihat anak saya, ya ada yang suka banyak alasannya, langsung aja lihat diri sendiri saudara-saudara. Jangan lihat mertua, ya. Kayaknya dia niru oma nih, gitu jangan saudara-saudara ya. Benar, anak saya itu Joan itu, ya, waduh itu kalau kita debat sama dia, banyak alasannya. Ya, terus saya bilang sama istri saya, kayak saya juga kayaknya dia itu. Joyce tuh kalau udah marah, repot urusannya saudara. Satu kesalahan kecil bisa ngoceh seharian. Siapa yang dia tiru? Bapak saudara-saudara. Saya itu kalau udah ngomel parah juga Bapak Ibu ya. Istri saya lebih tahu. Saudara lihat aja, lihat kan saya di mimbar aja bagus-bagus. Yang mengendarai penderitaan-penderitaan itu istri saya saudara ya kan. Ya. Kadang saya bilang tuh kayak kamu tuh. Ya sebenarnya bukan kayak kamu, bukan kayak aku, kayak kita. Karena anak-anak kita itu adalah gambaran dari rupa kita. Yang setuju tadi ngangguk, yang masih loading dia mikirin, dia lagi bayangin anaknya. Oh iya benar juga gitu saudara kan. Ya. Sorry ya saya buka saudara ya. Ini saya biasa satu masker yang itu ketolong, ini agak ngap saya jadinya. Ya. Takut nggak bisa menyelesaikan khotbah, nanti jangan sampai Pak William yang maju menyelesaikan saudara ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan punya yang namanya bibit dosa. Memang kita bilang lu hati-hati lu bergaul. Ya, ini bukan karena pergaulan, karena kita udah punya benih dosa. Gak gaul pun itu kita jaga anak kita itu gak pernah diajarin hal yang buruk. Itu bayi itu saudara tahu, ini yang nanti baru punya bayi ya. Saudara jangan mau tertipu dengan anak saudara. Nangisnya aja bisa manipulatif. Ya, dia lihat belum ada, makin kencang saudara-saudara ya kan? Ya, jangan setiap diangkat, ketipu lu gitu saudara-saudara kan karena apa? Udah punya benih dosa, akalnya itu udah main tuh, ngerusakin barang, dia bisa umpetin loh, padahal kita nggak pernah ngajarin, ngumpetinnya rapi banget lagi, ya itu nggak ketahuan, ya pernah ngalamin gitu anak-anak saudara? Disimpan, dipecahin, saya cari-cari, mana ini? Waduh, dia ikut cari juga, dia ikut mencari. Berpartisipasi. Dia ikut nyari, iya Pia, di mana Pia? Papi ingat-ingat deh, mungkin Papi lupa kali taruh di mana. Coba saudara-saudara, udah salah ya. Tapi saya bayangkan, itulah saya, itulah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, sudah punya benih dosa yang membawa kecenderungan untuk kita berdosa. Kita nggak pernah ngajarin anak berantem, tapi mereka bisa mahir sekali berantem. Mereka tahu bagaimana menarik rambut kakak dan adiknya. Padahal kita selalu ngajarin yang baik, say thank you, sorry, ya bantu, help. Tapi apa? Mereka tetap jadi egois. Kenapa? Karena dosa. Dosa itu daya rusaknya luar biasa. Dan konsekuensi dosa adalah apa? Maut. Kematian. Dalam Galatia 3 ayat
13 dikatakan, itu berarti bahwa kita semua terkutuk karena setiap kita gagal mentaati semua perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus kita semua dari kutukan itu. Walaupun ada Taurat, kita nggak bisa memenuhi hukum Taurat. Kita memenuhi satu, jangan mencuri, ya. Tetapi kita mengingini barang orang lain, repot, ya. Ada istri yang baru lihat suami tetangga aja ngiler. Itu baik banget tuh suaminya, suami gua boro-boro mau pergi kerja, datang tak diundang, pulang tak diantar, udah kayak dia langkung pak, ya. Pergi kerja hilang. Nanti pulang tiba-tiba ada nongol. Bilang kayak mami pergi dulu, nggak pernah. Coba saudara ya, sampai ada kan yang bilang, kamu itu kayak tetangga sebelah itu, ya. Setiap suaminya mau pergi, istrinya dicium. Suaminya kesal, yaudah ntar gue cium dia deh, gitu saudara-saudara ya kan. Gak ngerti juga maksudnya saudara ya, saking kesalnya. Dia memberi dirinya sendiri untuk menggantikan kita. Dan menjadikan dirinya sendiri sebagai terkutuk. Perhatikan, terkutuk menurut hukum Taurat. Karena ada tertulis dalam kitab suci, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Perhatikan saudara. Bahwa Yesus sang pemberi kehidupan mati. Supaya kita yang mati menjadi hidup. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, gak bisa. Dan akhirnya Yesus menggantikan saya dan saudara. Semestinya ujung hidup kita, saudara-saudara, nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Dan banyak orang yang berpikir ya hidup hanya satu kali. Setelah itu nggak ada yang tahu. Wow, itu hidup yang menyeramkan saudara. Dalam Alkitab semua dikasih tahu. Halo, amin saudara. Dalam firman semua dikasih tahu. Dan yang kasih tahu adalah siapa? Sang pemberi hidup. Saya sering kasih ilustrasi ini. Kalau Anda mau pergi ke Tapanuli, ke Danau Toba, ya, ke kota saya Tarutung, ya. Terus Anda bilang, Pak saya mau pergi ke Tarutung. Terus Jason bilang, sama saya aja, saya orang Sumatera, tapi udah lahir Jakarta. Ya, saya tahu lah dikit-dikit gitu saudara ya kan. Terus kemudian datang Putra, sama saya aja lah. Dulu saya lahir di sana, tapi umur 3 tahun pindah ke Jakarta. Terus saya bilang sama saya aja, saya lahir besar sampai SMA di sana, orang tua saya masih di sana. Kira-kira siapa yang mau Anda ikutin? Coba, Jason, Putra atau saya? Saudara pasti milih saya. Yesus itu bukan nunjukin jalan, enggak. Dia enggak bilang, ini loh jalannya, enggak. Aku, dia jalannya. Amin saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup dikatakan. Sehingga kita berpengharapan di dalam dia. Apa yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran yaitu upah dosa. Perhatikan, upah dosa, dosa itu ada konsekuensinya. Semua pelanggaran dosa ada konsekuensinya dikata adalah kutuk, maut. Tetapi Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Sang sumber berkat membiarkan dirinya menjadi terkutuk di atas kayu salib, supaya kita yang semestinya dikutuk menerima berkat terbesar, yaitu Yesus itu sendiri. Amin saudara. Saudara pikir berkat terbesar duit? Anda seperti crazy yang sekarang juga mulai mulai crazy di penjara saudara ya. Murah amat. Saudara pikir, saudara tahu ada orang paling kaya daripada crazy itu ada. Dalam sejarah Alkitab bisa Salomo. Raja yang paling kaya, paling banyak istrinya. Anda istri kan baru satu, salah ngomong saudara kan, cuma satu saudara-saudara. Salomo, kaya nggak? Kaya. Dia mau bangun rumah segede apapun dia bangun, dia nggak nahan. Dia mau lihat pemandangan, mau ke Bromo, ya, mau pergi ke Kapadokia, it's my dream. Dia pergi saudara-saudara, dia nggak menahan karena duitnya banyak. Tapi Salomo dalam kitab Pengkhotbah mengatakan apa? Semua sia-sia. Apa yang Anda nggak bisa dapatkan, itu yang Yesus berikan. Duit Anda bisa dapatkan. Pergi aja saudara ke Gunung Kawi. Serius. Di sana di Serang Banteng sana itu, di daerah Carita itu, banyak orang cari pesugihan. Duit itu nggak perlu cari Tuhan, nggak perlu cari Tuhan. Kalau Anda cuma sekedar cari duit, dengar, nggak perlu cari Tuhan. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada saya dan saudara, yaitu kehidupan yang kekal.
Kalau kehidupan 1000 tahun, 2000 tahun, 1 miliar tahun, saya dan saudara boleh gak percaya tentang kehidupan yang kekal. Tapi hidup ini short, pendek, singkat seperti uap. Yang hari ini ada hilang seperti tumbuhan, rumput. Hari ini berkembang mekar, besok sudah layu. Itu kehidupan. Tapi Yesus gantikan dengan apa saudara-saudara? Dengan dirinya yang mati di kayu salib. Yesaya mengatakan, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita ini suka berontak. Ya, nggak taat. Anak-anak berontak sama orang tua. Ya, kita nggak mau taat. Ada karyawan di kantor berontak sama pemimpin, berontak terus. Ada begitu, itu kehidupan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Diremukkan. Karena apa? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Perhatikan ayatnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Domba itu binatang yang paling apa? Bodoh. Dia harus punya gembala. Tapi suka menyeleweng, suka jalan sendiri. Nggak punya saudara-saudara senjata bertahan. Domba itu nggak ada. Bulunya ada racunnya, air liurnya, nggak ada. Domba itu binatang yang lemah, sesat. Itulah gambaran saya dan saudara. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Kita selalu berpikir jalan kita yang paling benar. Kita selalu berpikir, ini yang saya bisa lakukan. Kita selalu berjalan dengan kekuatan kita. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihat ayat itu saudara. Tuhan telah menimpakan semua kejahatan kita sekalian. Inilah kekristenan Bapak Ibu, inilah Injil. Yang tidak hanya mengubah orang jahat menjadi baik. Tetapi kita yang semestinya mati secara rohani. Namun karya Kristus, maka kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Amin saudara, bukan cuma Anda jahat jadi baik. Tetapi kita yang tadinya mati, Kristus menggantikan kita dan menanggung dosa kita di kayu salib. Dalam Roma dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara, dalam Kristus ada kepastian. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Dalam Kristus itu pasti. Ya, enggak mudah-mudahan. Di atas salib maka Yesus merasakan, mengalami realita maut. Karena dosa upahnya maut. Jadi realita maut ini harus tetap ada. Ini bukan cuma sekedar saudara-saudara ilusi, tapi benar. Harus ada yang mati, harus yang disalibkan. Dan Yesus mengambil, menanggung maut tersebut. Yesus yang tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa. Tapi Yesus pernah dicobai loh. Ingat Yesus dicobai? 3 hal. Ya, pencobaan pertama apa? Disuruh batu jadi roti. Ini bicara apa saudara? Hawa nafsu, hedonisme, nafsu daging. Ya, keinginan-keinginan kita. Ya, mencari kesenangan daging. Kadang-kadang saudara-saudara ya, kita kalau kuliner, waduh. Saya pernah cuma makan cakwe ke Bogor Bapak Ibu. Pulang malam dalam hati ngapain sih sebenarnya hidup ini saudara ya. Orang kuliner. Tapi kadang-kadang ya kita lihat. Sampai pergi healing saudara-saudara ya. Nggak salah saudara perlu refreshing. Mau makan enak silakan aja. Ya. Tapi jangan sampai melupakan Tuhan saudara-saudara. Keinginan daging. Hedonisme. Ya. Kemudian pencobaan kedua dibawa ke puncak bukit. Dan disuruh lihat nih semua ini akan kuberikan kepadamu. Ya. Ini bicara tentang untuk mendapatkan sesuatu, kekayaan, kekuasaan. Kita ingin mendapatkan itu supaya kita dihargai, supaya kita dipandang, supaya orang bilang, wow keren banget lu sekarang ya. Wah pelayanan sekarang keren banget. Gereja lu maju, mulai kita nikmati. Gue dong ya. Nggak percuma, gue sungguh-sungguh kuliah gitu saudara ya. Dan kita lupa semua karena anugerah Tuhan. Yang ketiga pencobaan juga, jatuhkan dirimu dari langit. Maka malaikat akan menatang engkau. Ini bicara pembuktian diri. Supaya kita diterima dan dihargai. Ini semua dosa kita. Amin saudara. Ini semua pelanggaran kita. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang bagi kita upah dosa adalah maut. Tetapi apakah maut bisa menyentuh Yesus yang tidak berdosa?
Yesus tidak bisa disentuh oleh maut. Tetapi dia dengan sukarela menyerahkan dirinya dan terpisah dari Allah. Perhatikan yang saya katakan. Makanya di kayu salib dia nggak mati karena disalibkan. Dia mati karena menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara, ini hal-hal yang teologis yang perlu Anda ngerti dalam iman Kristen. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang cakap, ngerti di tengah-tengah saudara-saudara dunia yang penuh dengan informasi. Anda bisa lihat di TikTok, di Twitter, Anda bisa lihat di Instagram. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang kalau kita nggak ngerti tentang iman Kristen, kita akhirnya bisa jadi ragu. Yesus tidak mungkin disentuh oleh maut, tetapi dia menyerahkan dirinya. Ini yang luar biasa saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Menyerahkan dirinya dengan sukarela. Dan terpisah dari Allah. Eloi, Eloi lama sabatani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Itulah yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Saudara-saudara, masalah fundamentalis yang fundamental dalam hidup manusia adalah ketakutan akan kematian. Semua orang takut mati. Ya. Dan kita semua berusaha untuk apa? Tidak mengalami penderitaan. Meminimalis semua penderitaan-penderitaan yang mungkin. Makanya kita mau berusaha untuk apa? Nyaman. Ada orang saudara-saudara, waduh, rumahnya pagarnya tinggi, ada kawat duri. Terus ditulis, hati-hati ada strum. Di bawahnya tulis lagi, awas anjing gila, yang punya lebih gila gitu saudara kan ya. Saking apa? Saking takutnya. Karena apa? Kita takut sebenarnya. Semua kita ini punya ketakutan. Tetapi Yesus sudah mengalahkan maut. Amin saudara. Yesus sudah mengalahkan maut karena hari ketiga dia bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu sekarang tinggal dalam kita. Sehingga kematian bukan menjadi sesuatu yang ditakuti. Perhatikan, tubuh ini memang akan makin merosot. Kantong mata saudara akan makin ya turun ya. Kalau Anda butuh ya bisa cari dokter kecantikan, dokter Feni saudara kan? Bisa. Tetapi tetap terbatas. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang dia punya duit, dia stem cell ke luar negeri. Wah akhirnya apa? Bisa lagi saudara semangat. Tapi tetap juga dia mati. Ya, kita mengalami yang namanya apa? Tubuh yang terbatas. Makanya kemarin ada yang sakit, saya katakan mati itu bukan soal sakit atau tidak. Itu soal waktu Tuhan. Karena ada orang udah sakit gak mati. Suaminya gak sakit malah mati duluan. Ya, jadi istrinya yang cancer, suaminya sehat, mati duluan suaminya saudara ya. Saudara jangan pikirkan saya Bapak Ibu ya. Wah Bu Jun cancer, Pak Joel jangan mati duluan nih gitu saudara ya. Ya, karena apa? Maut telah ditelan Bapak Ibu ya. Maut telah ditelan, 1 Korintus mengatakan, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Syukur kepada Allah. Yesus diserahkan untuk mengalahkan dosa dan maut. Dan hari ini dalam kekristenan diperingati sebagai hari yang penuh sukacita. Karena apa? Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus firman bukan omong kosong. Kubur kosong membuktikan bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan. Amin saudara. Yang kedua, saya cuma bicara 2 hal hari ini. Kemarin agak panjang 7, tapi 2 juga ini panjang saudara. Karena hal-hal yang doktrinal memang, ini perlu saudara ya. Ya. Jadi tolong bersabar saudara-saudara. Kalau udah pesan bakmi tolong agak digeser dikit ya. Bilang ke tukang bakminya agak lama kok. Tolong jangan langsung dibikin dingin gitu saudara ya. Yang kedua tadi dikatakan, coba naik ke atas nih. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia mati tetapi gak mati. Kalau mati gak bangkit gak ada artinya. Tetapi dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Next. Ini bisa gak sih dari tadi saya pencet. Next. Baik. Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 9.
Saya akan baca pelan-pelan, saudara perhatikan dengan baik. 1 Korintus ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sangat penting, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Perhatikan Bapak Ibu. Apa yang paling penting ya, jangan sampai tidak disampaikan di dalam apa? Di dalam gereja. Yang terpenting adalah tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit dari dosa kita. Teman-teman saya selalu kami mengingatkan, kami ada punya komunitas namanya Gospel Connection. Mimbar kita ini harus diisi oleh pemberitaan tentang Kristus, bukan tentang kemuliaan kita, bukan tentang pencapaian kita, tapi tentang Kristus. Gereja itu harus pusatnya kepada apa? Injil, kepada Kristus, Kristus, Kristus. Amin saudara, karena yang dilakukan oleh Kristus itu tidak dapat dilakukan oleh hal-hal yang lain di luar sana. Hal yang terpenting ku sampaikan kepadamu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada siapa? Kefas. Ya, ini kepada Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu menampakkan dirinya lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Pada waktu itu ini ditulis saudara-saudara. Tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya yang menampakkan diri kepada Yakobus. Siapa itu Yakobus? Saudaranya Yesus. Bukan Yakobus murid Yesus, bukan. Ya, kenapa kepada Yakobus? Karena apa? Karena saudara tahu. Yesus tahu waktu kecil gimana kan? Ya, kadang saudara kita kan begitu kan. Gue nggak percaya dia mah berubah. Gue kenal dia dari kecil. Ya, otaknya mah memang ya otak mafia dari dulu tuh ya, bukan cuma gue yang diakalin, bokap nyokap gue juga diakalin. Gue gak percaya mah. Yakobus ini saudaranya, jadi gak percaya sebenarnya. Tetapi Yesus datang meyakinkan Yakobus dan Yakobus menjadi seorang pemimpin gereja di Yerusalem pada abad pertama, saudara-saudara. Gereja mula-mula Kisah Rasul itu penatua pemimpinnya itu Yakobus. Dan dia menulis kitab Yakobus, ya supaya saudara tahu, yang menulis kitab Yakobus itu bukan Yakobus murid Yesus, tapi Yakobus adiknya Tuhan Yesus. Amin ya. Nah perhatikan, kemudian kepada semua rasul dan paling akhir dari semua itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Perhatikan saudara. Kristus bangkit dan sebelum dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia menunjukkan dirinya. Ya. Dia menunjukkan dirinya. Dia menampakkan dirinya kepada siapa? Kepada orang-orang itu untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saudara, doktrin kebangkitan Yesus sering digugat oleh banyak agama. Ada yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi digantikan. Tetapi saudara-saudara, dalam Alkitab kita melihat dan menemukan bukti-bukti ini. Bahwa Yesus bangkit dan menunjukkan dirinya kepada murid-murid, orang banyak. Dan kepada siapa? Paulus, orang yang menghina, yang membunuh, yang mengejar orang percaya. Tapi Yesus justru menampakkan diri kepada orang yang demikian. Karena Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kenapa gereja ini membuat hashtag ini bengkel kehidupan? Karena gereja bukan tempat orang kudus, bukan tempat malaikat. Malaikat tempatnya di sorga Bapak Ibu. Kalau saudara sudah merasa seperti malaikat, nanti saya bilang sama Tuhan, tolong dibawa ke sorga. Karena dia sudah mendekati pencapaian seperti malaikat. Gitu saudara-saudara ya. Karena dia kayak malaikat aja tuh Pak. Kayak dia paling benar Pak. Ya, kalau ada yang merasa jadi paling malaikat, kita panggil supaya dia cepat dipanggil supaya dia berkumpul dengan para malaikat yang ada di sorga saudara-saudara ya. Kita semua ini orang yang sedang terus diperbaharui oleh kuasa kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Saya berharap saudara keluar masuk gereja bukan cuma sekedar saudara-saudara menjadi Kristen, tetapi mengizinkan Injil itu mengubah kehidupan kita. Karena apa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, nih saudara-saudara ya, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi puji Tuhan, Kristus dibangkitkan. Kebangkitan Yesus adalah seperti nota ilahi. Divine receipt, struk pembayaran. Siapa di sini yang pernah beli TV, beli kulkas besar, pergi kemana? Ya, pergi ke mall, terus Anda dapat struk pembayaran, tanda lunas, barangnya belum Anda bawa.
Ngerti maksud saya saudara? Tapi walaupun barangnya belum Anda bawa, Anda sangat yakin bahwa kulkas itu menjadi milik Anda. Dan ketika nanti barangnya datang, ditukar dengan apa? Dengan nota tersebut. Dan kematian kebangkitan Kristus menjadi stempel lunas Bapak Ibu. Lunas, amin saudara. Dia yang melakukannya buat kita. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan. Kebangkitan adalah bukti bahwa kita telah lunas dibayar. Kok gak ada yang amin saudara? Lunas dibayar. Siapa yang bayar? Yesus. Kalau Bang Charles nih bayarin, saya makan. Terus mau saya bayarin lagi? Ya, udah dibayar ya Pak? Udah, saya bayar lagi lah. Udah dibayar. Halo, ngerti maksud saya saudara-saudara? Udah dibayar. Semua yang kita lakukan dalam beragama bukan membayar, bukan. Bukan transaksi Anda memberi, bukan supaya Anda diberkati. Ingat gospel language di gereja ini, Anda memberi karena Anda sudah diberi. Kita sudah menerima berkat terbesar, yaitu Yesus itu kita terima dalam kehidupan kita. Dan dalam Yesus kita menerima segalanya. Amin saudara, Anda gak usah takut, pekerjaan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, jangan takut. Karena apa? Bapa di dunia ini saja tahu memperhatikan anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Amin saudara. Lunas dibayar. Ya. Dalam 1 Korintus 1:30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan 3 hal ini. Dia membenarkan, tadinya nggak benar dibenarkan. Kemudian apa? Dikuduskannya kita orang berdosa. Kemudian apa? Menebus kita. Perhatikan 3 hal ini. Dia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Ini perbuatan Yesus. Tidak ada yang bisa saudara-saudara membenarkan saudara, menebus saudara, menguduskan kita. Melalui kebangkitan Yesus maka kita tidak hanya dibebaskan dari dosa, tetapi juga dibenarkan. Sehingga ketika kita berdiri sebagai orang berdosa, ada Yesus yang ketika ada dakwaan dan berkata, Jason, kamu orang berdosa. Ada Yesus yang mati di kayu salib, yang sudah mengampuni kita. Enggak, Jason anakku, aku mengasihi dia, aku mencintai dia. Amin saudara. Hebat ya. Kalau kita lihat Injil ini luar biasa. Mengapa ini penting saudara? Semua orang itu sebenarnya bergumul untuk memperjuangkan kebenaran, harga dirinya. Banyak orang yang berusaha menjadi hebat dalam karir, gak salah. Saya juga ingin Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, saya punya hal-hal yang besar. Anda di bisnis, Anda di usaha, pekerjaan, ada pencapaian-pencapaian karir. Itu gak salah Bapak Ibu, namun dengar, tujuannya bukan untuk makna hidupmu. Karena itu semua tidak akan pernah bisa habis dan memuaskan hidup kita. Rockefeller, saudara-saudara, orang yang paling kaya ditanya, apa yang kamu butuhkan? Dan dia berkata apa saudara-saudara? Ya, $1 lagi. Padahal kaya banget, tapi $1 juga penting buat dia karena apa? Dia belum puas dengan apa yang dia dapatkan. Karena memang kita tidak akan pernah puas dengan apa yang dunia ini bisa berikan. Kalau uang yang menjadi pembuktian dan makna hidup kita, sampai seberapa banyak uang yang kita miliki, tidak akan pernah puas. Bang Charles kemarin presentasi di pekerjaannya. Saya bilang sama dia, pagi-pagi saya ingat, saya WA dia, Bang selamat presentasi. Karena dia presentasi dia bilang begini, kalau di agen asuransi semua kalau lagi presentasi karena dia sudah levelnya tinggi, selalu apa yang ingin dicapai, mau punya rumah di sini, mau jalan-jalan keluar negeri, mau punya mobil ini dan lain sebagainya. Tapi dia punya sesuatu yang berbeda. Apa yang mau dicapai? Saya rindu membantu hamba-hamba Tuhan di desa. Saya rindu membangun gereja-gereja di desa. Wow, sesuatu yang mulia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin saudara, sesuatu yang mulia. Kalau kesuksesan menjadi alat pembuktian diri, itu salah. Anda nggak salah sukses. Tapi jangan jadi pembuktian diri. Karena ada orang yang lebih sukses dari saudara dan Anda terganggu dengan itu. Kalau barang-barang Anda
Bisa nggak pakai barang mahal? Silahkan. Tapi itu menjadi pembuktian. Anda nanti gelisah ketika ada orang lain yang barangnya lebih mahal dari saudara. Dan Anda menjadi apa? Tidak tenang karena apa? Semua kita menaruhnya pada hal-hal yang fana. C.S. Lewis berkata, saudara-saudara, kalau saya tidak dapat menemukan apapun yang bisa memuaskan hasrat yang terdalam di dunia ini, satu-satunya, maka dikatakan ya, satu-satunya penjelasan yang paling logis adalah saya diciptakan untuk dunia yang lain. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau saya tidak menemukan, karena memang orang tidak pernah menemukan semua puasan hasrat dalam di dunia ini. Nggak ada. Ada orang yang bilang nggak, wah saya puas Pak, saya cukup nggak? Nggak ada. Ya, kita memang bilang saya punya rumah ya 2000 meter udah lumayan lah Pak. Sudah cukup lah. Nanti juga ingin lebih besar. Ingin lagi, ingin lagi. Itulah manusia, itulah saya saudara-saudara, itulah kita. Jadi kebangkitan Kristus Bapak Ibu. Artinya apa? Berarti menurut C.S. Lewis ini memang kita diciptakan untuk Tuhan dan bukan untuk dunia. Dan hanya Tuhan yang bisa memenuhi semua itu. Jadi kebangkitan Kristus menjadi dasar bukti ilahi di mana kita yang percaya sudah ditebus, dibenarkan dan dikuduskan. Di dalam Kristus maka kita dibebaskan dari pembuktian diri. Saudara, bukan cuma di profesi Anda yang kadang-kadang orang bergumul pembuktian diri. Saya sebagai hamba Tuhan kalau kumpul nih sama hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang kamu, enggak lah, itu mah pendeta-pendeta besar, kita mah pendeta kecil gitu saudara kan, ya apanya yang besar, perutnya besar gitu saudara kan, ya ada orang, wah pembuktian diri. Tapi kalaupun kita diberkati Tuhan, itu semua soli Deo Gloria, amin saudara, kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin Bapak Ibu. Ya, Tim Keller pernah berkata, kita lebih berdosa dan lebih rusak dari yang kita sadari atau percayai. Benar saudara. Tetapi pada saat yang sama kita sangat dikasihi dan diterima daripada yang kita pernah bayangkan dalam Yesus Kristus. Karena itulah kekristenan, sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi ini sekali lagi, bukan ya saya harus supaya, tapi karena sudah, maka karena Kristus sudah melakukannya, maka saya melakukannya. Melalui kebangkitan Kristus kita menerima damai sejahtera yang sejati. Dikatakan bahwa damai sejahteraku bagimu, Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Damai sejahtera dan sukacita sejati hanya didapatkan dalam Kristus. Di kampung saya ada toko damai, tapi dia enggak jual damai saudara. Bu, ada jual damai enggak? Enggak ada. Ada toko joy, sukacita, tapi tidak jual sukacita. Artinya apa saudara? Bahwa sukacita abadi hanya kita temukan di dalam Kristus. Makanya Paulus itu enggak ada matinya, dipukulin dia tetap tenang, di penjara dia bilang tidak sebanding dengan kemuliaan Kristus. Karena kacamatanya kacamata Kristus, kacamatanya kacamata kebenaran. Dia karam kapal, dia bilang ya mati adalah keuntungan, ya hidup ya bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah orang-orang yang terus menaruh hidupnya dalam Kristus. Saya tutup dengan ini saudara-saudara. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan, kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera. Amin saudara. Damai sejahtera. Dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera berbicara ketenangan, keutuhan, kekompletan. Memang kita masih bergumul, tapi kita bisa tenang di tengah pergumulan. Memang apa yang kita inginkan belum kita dapatkan, tetapi kita tetap bisa utuh di dalam Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak merasa kurang karena ada Kristus yang memenuhi kehidupan kita. Karena hutang dosa kita sudah dibayar. Saudara pernah enggak dikejar-kejar karena utang? Debt collector dikit-dikit datang. Telepon kita mau ngangkat enggak enak. Apalagi hutang dosa saudara. Itu mengejar kita. Yang bilang kita ini harusnya binasa, tapi dibayar lunas oleh Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus tinggal dalam kita dan menjamin kemenangan kita. Itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, bahwa Dia Allah yang sudah bangkit. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca satu ayat ini yang terakhir dalam kitab Wahyu. Ada enggak? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Ketika aku melihat Dia, sama seperti orang yang mati.
Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin saudara, dia yang awal dan yang akhir. Anda nggak akan pernah menemukan apapun kecuali Anda mulai dari dia dan berakhir kepada dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kristus yang hidup, yang rela mati bagi kami, terus bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa hutang dosa kami dibayar dalam Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan saudara. Berterima kasih anugerahnya yang besar atas hidup saya dan saudara. Karena kita menjadi orang-orang yang menerima pembenaran dalam Kristus. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita bukan orang-orang yang benar, tapi dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Dan Kristus yang hidup itu, dia tidak mati lagi, tapi hidup dalam kehidupan kita. Sehingga apapun kebiasaan burukmu, dosamu, bukan kekuatanmu, tapi Kristus yang hidup itu yang mengubahkan hati kita. Bukan perubahan perilaku, tapi hati kita yang diubahkan. Kami bersyukur untuk penebusan Kristus dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau menguduskan dan melayakkan kami. Engkau yang mati namun hidup, supaya kami beroleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mungkin hamba-Mu dengan cepat menyampaikan kebenaran ini, tapi Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami, mengerti apa yang Engkau maksudkan dari kebenaran ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.